Selamat siang teman-teman. Kami dari UKM Cyber Security Community akan menjelaskan tentang security best practice pada kesempatan kali ini. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Harta Angkasa, Binesian 2024 dengan NIM 244002045. Perkenalkan, saya Arjuna Cadipa, Binesian 2023 dengan NIP 23018657735. Dan saya Delvin Nicholas, Binesian 2023 dengan NIM 2301-852581. Dalam pembahasan video kali ini, kami akan membahas dua hal, yaitu computer security serta secure coding best practice. Dan berikut merupakan subjudul yang akan kami bahas. Langsung saja kita mulai. Oke, nah materi pertama itu ada computer security. Computer security itu apa? Jadi computer security itu merupakan upaya untuk mengamankan data maupun infrastruktur digital. Nah, dalam pelaksanaannya terdapat 3 pilar penting yang menjadi dasar dari tujuan computer security. Ketiga pilar ini sering disebut sebagai CIA Triad. Nah, CIA Triad ini apa aja? CIA itu terdiri dari confidentiality, integrity, dan availability. Nah, setiap upaya untuk mengamankan informasi digital ataupun data harus memperhatikan ketiga faktor ini. Confidentiality itu berarti kerahasiaan, yang artinya segala informasi itu harus dijaga kerahasiaannya. Yang boleh mengakses informasi tersebut hanyalah pihak berwenang yang berkepentingan ataupun pihak-pihak lain yang memiliki urusan dengan informasi tersebut. Nah, beberapa upaya umum untuk menjaga confidentiality ini antara lain penggunaan password, two-factor authentication, maupun OTP atau one-time password. Yang kedua itu ada integrity yang berarti integritas. Nah, integrity ini berarti segala informasi atau data digital yang ada itu harus dapat dibuktikan keasliannya. Integritas ini penting untuk mencegah adanya perubahan-perubahan atau pengecekan keaslian data yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, jadi maksudnya ini integrity itu berarti datanya itu harus dapat dibuktikan bahwa ketika dari dikirim hingga diterima tuh datanya harus sama, tidak boleh berubah. Nah, salah satu contoh untuk pengecekan integrity ini ada namanya implementasi hashing. Jadi hashing ini merupakan pemetaan sebuah data menjadi bentuk lain yang nilainya tetap. Jadi jika seandainya datanya dirubah, maka nilai hashnya juga pasti akan berubah. Sedangkan jika datanya sama, maka nilai hashnya akan selalu sama. Kemudian yang terakhir itu ada availability. Availability ini berarti ketersediaan. Sebuah informasi harus selalu tersedia kapanpun, dimanapun, dan dapat diakses oleh siapapun yang berkepentingan. Nah, ketersediaan informasi ini penting untuk mencegah adanya hambatan atau delay dalam proses pertukaran informasi. Dalam di dunia digital ada dikenal dengan istilah namanya Five Nines. Artinya ketersediaan sebuah produk atau informasi tersebut harus dapat mencapai target sekitar 99,999% per tahun atau sekitar 5 menit downtime setiap tahunnya. Nah, beberapa contoh untuk menjaga availability ini diantara lainnya ada namanya load balancer, itu untuk membagi request ataupun permintaan data tersebut ke beberapa jalur, ataupun seperti misalnya pembesaran bandwidth dan lain-lain. Nah, mungkin bisa next. Nah, untuk menerapkan computer security dengan baik, kita perlu memahami resiko apabila terjadinya security breach dan bagaimana mengurangi resiko tersebut. Bisa next. Nah, jadi yang pertama itu ada namanya security breach. Security breach ini di mana ketika salah satu dari CIA Triad tadi itu dikompromis atau misalnya bocor. Nah, security breach ini tentunya memiliki resiko. Di antaranya itu data yang sensitif dapat tersebar dan digunakan oleh orang lain. Nah, maksudnya ini ketika misalnya kita punya data pribadi yang dimana seharusnya hanya kita sendiri sebagai pemilik data yang boleh mengakses, kemudian data tersebut bocor sehingga ada orang lain atau pihak ketiga yang dapat mengakses data tersebut. Kemudian ada merusak reputasi perusahaan maupun individu yang datanya tersebar. Nah, jika sebagai sebuah perusahaan informasi konfidensialnya bocor, maka kepercayaan konsumen terhadap perusahaan tersebut akan berkurang. Hal ini pastinya akan menyebabkan dampak negatif terhadap reputasi perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, data itu sendiri apabila bocor, pasti dapat digunakan untuk hal-hal jahat. Di antaranya seperti menipu teman ataupun koneksi dari individu yang terkait dengan data tersebut. Nah, mungkin bisa next.
Nah, security breach ini tentunya juga ada pencegahan, penanggulangan, dan mitigasinya. Di sini saya akan menjelaskan 3 contoh dari mitigasi security breach prevention ya. Yang pertama itu ada namanya aset atau data management. Aset atau data management ini maksudnya kita sebagai pemilik data ataupun pengelola data, kita harus mampu mengklasifikasikan dan mengidentifikasi aset atau data mana yang berpotensi bocor dan jika bocor itu yang mana berpotensi menimbulkan kerugian terbesar. Nah, jika kita mampu dalam menghandle manajemen aset atau data ini, apabila seandainya terjadi security breach, maka kerugian yang kita terima itu dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan sama sekali. Sehingga apabila terjadi security breach, mungkin tidak ada data penting yang bocor. Kemudian ada namanya incident response and disaster recovery. Ini pada implementasinya itu berbentuk seperti backup plan ataupun recovery plan untuk berbagai kemungkinan yang terjadi. Nah, contoh paling umumnya itu ada namanya disaster recovery. Disaster recovery ini merupakan backup plan apabila terjadi bencana alam terhadap data digital kita. Misalnya kita memiliki data center nih. Nah, pada di mana tempat fisikal data center kita itu terjadi bencana alam, misalnya gempa bumi, maka kita harus selalu memiliki recovery plan. Apabila seandainya terjadi masalah pada salah satu sumber data center kita, maka kita harus memiliki seperti misalnya backup data center ataupun backup data di tempat lain. Sehingga availability dari produk atau informasi yang kita sediakan itu tidak terganggu. Nah, yang ketiga itu ada namanya secure coding best practice. Nah, secure coding best practice ini lebih ke sisi software-nya. Jadi, dalam menulis atau mengimplementasi produk baru, kita harus selalu menerapkan best practice atau praktik terbaik dalam menuliskan kode-kode tersebut sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan software ataupun kesalahan-kesalahan kode yang dapat menyebabkan security breach ini. Nah, untuk secure coding best practice ini akan dibahas lebih lanjut di poin berikutnya. Mungkin bisa next. Selanjutnya ada secure coding best practice. Secure coding sendiri merupakan cara atau kegiatan yang dilakukan ketika membuat suatu software atau aplikasi dengan memperhatikan kemungkinan adanya vulnerability. Nah, dengan kita tahu ada vulnerability tersebut, kita melakukan pencegahan sehingga aplikasi yang kita buat tidak dimanfaatkan oleh attacker. Nah, di sini kita akan menjelaskan 5 cara atau 5 secure coding yang bisa diimplementasikan kepada aplikasi kita. Nah, next. Yang pertama ada input validation. Input validation merupakan proses untuk memastikan atau mengecek input yang diberikan oleh user. Input validation dapat mencegah input yang tidak benar sebelum masuk ke dalam sistem. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, input yang tidak benar tersebut bisa berupa SQL query. Jadi apabila SQL query tersebut masuk dan dijalankan oleh sistem, maka attacker dapat memanfaatkan hal tersebut dan memasukkan SQL query untuk mendapatkan user information. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita dapat lakukan 3 hal nih. Jadi yang pertama, kita melakukan pengecekan null bytes, new line, dan juga dot slash. Dot slash itu digunakan untuk directory traversal, jadi kita bisa pindah directory. Yang kedua, menggunakan karakter set yang layak, misalnya UTF-8. Yang ketiga, memvalidasi tipe, rentang, dan panjang input data yang diberikan oleh user. Nah, selanjutnya yang kedua, ada access control. Access control sendiri merupakan user role, di mana dalam role tersebut, user memiliki permission untuk melakukan atau mengakses data atau informasi sesuai dengan role-nya. Contohnya apabila ada user A yang merupakan root dalam Unix atau administrator dalam Windows, dan user B yang merupakan user biasa. Nah, maka permission untuk user A jauh lebih tinggi dan lebih banyak apabila dibandingkan dengan user B. Nah, access control ini sangat perlu untuk diperhatikan untuk memastikan confidentiality berjalan dengan baik. Apabila access control tidak dilakukan, maka user dapat mengakses data milik orang lain atau bahkan milik root atau administrator. Nah, untuk mencegah hal tersebut, maka kita harus melakukan 3 hal nih. Yang pertama, restrict access untuk data yang sensitif, misalnya database. Jadi database hanya bisa diakses oleh admin dan tidak oleh publik. Yang kedua, mencegah IDOR atau Insecure Direct Object Reference. Dan yang ketiga, merestrict akses untuk modul function atau service sehingga hanya user yang berkepentingan yang bisa mengakses. Yang user berkepentingan di sini itu dalam bentuk admin ya teman-teman. Yang ketiga ada data protection. Data protection sendiri merupakan suatu proses untuk menjaga informasi penting dari corruption, compromise, atau data loss. Data protection menjadi salah satu hal yang penting di tahun 2021, di mana saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 yang mengharuskan sebagian besar dari kita bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah tersebut membuat kita mengakses segala sesuatu dengan menggunakan internet. Aplikasi yang kita gunakan harus beradaptasi untuk memastikan mereka melindungi data dimanapun pengguna mereka berada.
Apabila data protection tersebut tidak berhasil diimplementasi dengan baik, maka dapat terjadi yang namanya data leak atau kebocoran data. Data leak sendiri dapat berupa kebocoran email dan password dari pengguna suatu aplikasi. Contohnya kemarin seperti data leak yang terjadi pada salah satu e-commerce di Indonesia. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu melakukan 3 hal nih. Yang pertama, menggunakan HTTP post apabila mengirimkan data sensitif. Yang kedua, melakukan enkripsi pada data sensitif user yang berarti tidak menyimpan dalam bentuk plain text. Dan yang ketiga, menerapkan least privilege, yaitu membatasi akses user dan hanya memberikan akses ke function, data, dan informasi yang dibutuhkan saja. Nah, lanjut. Yang keempat adalah error handling atau logging. Nah, logging sendiri merupakan proses dalam menyimpan log atau file yang berisi record dari aktivitas-aktivitas yang terjadi ketika kita mengoperasikan sistem ataupun software. Dalam secure coding, kita harus mengelola error yang terjadi dengan hati-hati. Kita tidak boleh menyebutkan bagaimana atau proses error apa yang terjadi. Hal ini untuk mencegah bocornya informasi sensitif yang bisa dikeluarkan oleh sistem. Kemudian, kita juga harus memastikan bahwa logging harus selalu dilakukan apabila terjadi kegagalan ataupun error pada sistem. Log ini dapat membantu kita dalam upaya mengamankan sistem kita. Dengan adanya log, kita dapat mengetahui jika terjadi sesuatu yang tidak lazim. Seperti ketika terjadi upaya penyerangan brute force login, dengan logging, kita dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah hal tersebut kembali. Selain itu, log yang disimpan dalam sistem juga tidak boleh berisi informasi sensitif dan hanya boleh diakses oleh pihak yang berkepentingan atau memiliki akses. Mungkin dalam hal ini yaitu administrator. Kemudian adalah general coding practice. Beberapa hal yang harus diperhatikan apabila kita sebagai developer perlu mengolah data. Yang pertama adalah jika terdapat data sensitif yang perlu kita simpan, seperti password, pastikan password tersebut kita lakukan hashing terlebih dahulu sebelum kita simpan dalam database. Sehingga yang kita simpan dalam database adalah hashing dari password tersebut, bukan plain text mentah yang diketikkan oleh user. Selain itu, hashing juga berguna untuk memvalidasi keaslian ataupun kecocokan data. Semisal ada suatu file, dan kita hendak memvalidasi apakah file ini merupakan file yang asli atau merupakan file yang telah mengalami perubahan. Kita sebagai developer dapat menghitung nilai hash dari file tersebut, dan kemudian kita simpan dalam sistem. Ketika user hendak mendownload file tersebut, kita dapat meminta user untuk menghitung nilai hash file yang telah mereka download untuk memastikan keaslian file tersebut. Selain itu, sebagai developer, seperti yang tadi disebutkan sebelumnya, apabila terjadi brute force misalnya, ketika hendak mengakses sebuah akun, kita dapat mengunci akun tersebut setelah beberapa kali percobaan gagal, sehingga mengurangi kesempatan para hacker untuk mencoba membobol akun tersebut. Dan yang terakhir adalah file restriction atau membatasi akses user dalam mengolah file yang ada. Kita dapat membuat pengaturan agar user tidak dapat memasukkan file ataupun merubah file yang telah ada. Nah, jadi setelah materi tadi, kita ada sedikit pertanyaan post-test untuk memastikan bahwa kalian sudah mengerti materi yang dijelaskan. Nah, pertanyaan yang pertama ada seperti yang terlihat pada slide, yaitu ada 3 konsep dasar atau pilar dari computer security yang dikenal sebagai CIA Triad, yang terdiri dari A. Computer, Internet, Application, kedua B. Confidentiality, Integrity, and Availability, C. Central Intelligence Agency. Nah, mungkin kalian bisa mencoba jawab dulu, akan saya berikan sekitar 10 detik untuk berpikir. Oke, sudah 10 detik. Nah, bagi kalian yang ingin tahu, jawabannya itu merupakan B. Confidentiality, Integrity, and Availability. Next. Yang kedua, least privilege merupakan pembatasan akses user dan hanya memberikan akses ke function, data, dan informasi yang dibutuhkan saja. Nah, untuk apa kita perlu melakukan least privilege? Yang pertama, melindungi data dari orang yang memiliki kepentingan. Yang kedua, melindungi data dari orang yang tidak memiliki kepentingan. Dan yang ketiga, agar data yang kita miliki tidak terkena oleh virus. Nah, untuk ini saya berikan waktu 10 detik juga, jadi teman-teman bisa pakai waktunya untuk kira-kira berpikir dulu, kira-kira jawabannya apa sih? Oke, karena sudah 10 detik, waktu langsung saya bacakan jawabannya. Untuk jawaban dari pertanyaan ini adalah B, yaitu melindungi data dari orang yang tidak memiliki kepentingan. Nah, lanjut. Nah, yang ketiga adalah dalam sebuah development, log yang disimpan hanya boleh diakses oleh
A. Semua yang bisa mengakses website. B. Administrator. Dan C. Vendor pihak ketiga. Dan saya akan berikan waktu 10 detik untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan ketiga ini adalah B. Administrator. Lanjut. Nah, yang keempat, mengapa kita perlu menerapkan secure code? Yang pertama, agar terlihat keren. Yang kedua, agar aman dan terhindar dari attacker. Dan yang ketiga, agar tidak dipecat dari pekerjaan. Nah, untuk yang ini kalian bisa kerjakan sendiri masing-masing dan sambil searching-searching nih di Google, kira-kira jawabannya itu apa sih? Nah, kalau gitu sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih.